berkata, saya terpukul karena saya pacaran dengan orang tidak seiman. Apa yang harus saya buat? Putus. Ketik sekarang juga bilang, sorry Tuhan bicara sama saya jelas, kita tidak bisa lagi dilanjutkan, putus sampai di sini. Oh dia marah, kenapa kamu begitu? Gilbert yang suruh. Selesai, Tuhan yang suruh. Tetapi memakai gembala saya yang bernama Gilbert. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya, lalu saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saudara cinta sama orang itu dengan tulus kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara, saudara rugi nggak? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan kau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Sabar, aku kirim yang lebih pantas. Kalau saudara ditinggalkan oleh seseorang, saudara harus bersyukur. Karena bukan saudara yang rugi, dia yang rugi. Saudara cuma kehilangan orang yang tidak mencintai saudara. Sementara dia kehilangan orang yang mencintai dia dengan sesungguh-sungguhnya. Tanya gini, pendeta, misalnya saya punya pasangan gitu kan, baik, seiman, tapi jelek gitu ya kan. Atau saya punya pasangan ganteng, baik, tapi beda agama. Nah saya mesti pilih apa katanya gitu ya kan. Kalau saya pilih yang jelek, didoain tuh ganteng kan susah pendeta. Tapi kalau yang beda agama kan kalau didoain kan bisa aja jadi percaya Yesus. Memang masuk akal, tapi itu licik ya kan. Saudara kasih dalam Tuhan gak gitu caranya. Jadi gini, Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau God says cannot, it means cannot. Kalau Tuhan bilang tidak bisa, artinya tidak bisa. Don't even try gitu. Jangan memaksakan saudara. Itu kan attempting God. Itu kan namanya kan cari gara-gara sama Tuhan. Itu kan namanya menguji dan mempermainkan Tuhan. Persoalan akhir zaman, banyak manusia ketakutan serta apa? Kebingungan. Manusia takut dan bingung tentang apa? Satu, tentang hal-hal yang belum terjadi. Ibu-ibu lagi gendong bayinya umur 5 bulan bisa menangis. Nah, kamu nanti kalau cari pasangan teman hidup yang jaga mama ya. Jangan sampai kamu dapat pasangan teman hidup yang nyakitin hati mama. Cuman kamu harapanku nak. Itu anak baru 5 bulan ngomong mama aja belum bisa. Tapi kita sudah khawatir. Padahal masa depan kita dijamin Tuhan. Hidup ini gak usah tahu apa yang terjadi. Selama hidup kita benar, selama hidup kita takut akan Tuhan, selama kita melakukan firman Tuhan, hari depan kita pasti cemerlang. Yang kedua saya pelajari, orang takut dan bingung tentang hal-hal yang sedang terjadi. Wah saya dijahatin pendeta, wah saya menghadapi badai. Loh, Yusuf punya senjata, rumusan yang luar biasa. Dia bilang, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Yang penting kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita yang penting jujur sama diri kita sendiri. Maka ada kepastian pertolongan Tuhan. Amin. Cinta tanpa semangat melayani, ujung-ujungnya hanya menuntut dan memaksakan kehendak. Saya pokoknya mau begini, saya pokoknya mau begini. Itu bukan cinta. Itu namanya lu jadi bos. Ada banyak suami sudah jadi bos buat istrinya, dianggap istrinya karyawannya. Ma begini dong, ma begini dong, ma begini. Ada banyak istri juga mau jadi bos buat suaminya. Ya papa nggak bisa begitu dong. Ketika suami sudah mulai berkata, pokoknya saya maunya begini. Ketika seorang istri sudah berkata, pokoknya saya maunya begini. Ketika seorang berkata, pokoknya saya sudah mau begini. Apapun yang terjadi, saya maunya begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sudah gak ada cinta lagi di sini. Yesus gak pernah bilang sama murid-murid, pokoknya saya mau begini. Yesus bilang apa? Kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dari situ saya tahu Yesus mencintai saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pada dasarnya dunia kita penuh ajakan. Ketika yang saudara tonton perceraian itu biasa, perzinahan itu biasa, tanpa saudara sadari, rohnya mulai mengajak saudara dan membuat saudara berpikir, ternyata semua orang juga berzina itu biasa. Kenapa baju orang sekarang tambah hari tambah mini? Orang zaman dulu, gak usah dulu-dulu banget ya, tahun 60-an aja. Kalau orang diomongin sama temennya, gila baju lo seksi banget, itu malunya minta ampun. Ah yang bener, aduh gue gak enak nih, aduh gue pulang aja deh kalau gitu. Aduh gimana gue ya kalau. Tapi tahun 2000-an ini sekarang nih, kalau teman bilang gila baju lu seksi banget, masa? Yang bener itu bangga loh. Dulu kalau bilang seksi itu seperti kayak hinaan, ejekan. Sekarang dia bisa taruh di Instagram, cukup seksi ke aku, najis. Nah itu yang saya bilang, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh apa? Ajakan.
Nah, ajakan yang baik membawa pada tindakan-tindakan yang pada akhirnya membawa pada kemenangan. Sementara ajakan yang salah dapat menjerumuskan dan ujung-ujungnya merusak.